Oke, di sini perkenalkan nama saya Garda Putra Widi Sanjaya dengan NIM akhir 160 dari Prodi Teknik Informatika kelas D 2025. Di sini saya akan menjelaskan kode atau codingan Python dari tugas UTS saya. Yang pertama di sini kita inisialisasi dulu. Ada dua library yang akan saya pakai, yaitu import bigame dan import random. Import random ini untuk nanti memunculkan lawannya, itu biar random. Nanti saya jelaskan. Lalu kita pakai bigame.init lalu kita atur display lebar, saya isi 500 karena saya maunya segitu, dan tinggi juga saya isi 600. Lalu kita tulis di sini layar sama dengan pygame.display.set mode, dengan kita panggil lebar yang 500 tadi dan tinggi 600. Lalu pygame.display.setCaption UTS, jadi nama dari jendelanya nanti akan bernama UTS. Nah, lalu di sini ada baris clock sama dengan pygame.time.clock . Ini fungsinya itu untuk mengatur kecepatan game agar game nggak jalan secepat kecepatan mesin komputer. Jadi kayak ngasih batasan, misalnya 60 frame per second, biar gerakannya pas, halus, dan nggak cepet-cepet. Lalu di sini ada, kita deklarasikan warna, yaitu biru dengan kode RGB 0,0,255, hitam 000, merah 25500, kuning, dan putih yang bisa kita lihat di sini ya. Oke, yang selanjutnya di sini saya ada kelas induk, yaitu kelas entitas. Di sini ada variabel lebar, tinggi, x, y, dan warna untuk dipakai oleh kelas turunannya nanti, atau inheritance. Nah, lalu sini saya bikin metode gambar untuk memunculkan gambarnya. Lalu di sini kelas pemain, kita buka kurung entitas agar memanggil kayak struktur gitu, jadi blueprintnya ada di entitas gitu, turunannya entitas itulah. Nah, lalu metode init super ini untuk agar bisa memanggil properti dari si induknya tadi. Ini lebar bagi 2, lebarnya tadi kan di atas kan 500, dibagi 2 berarti x nya itu 250. Lalu tinggi min 70, tingginya tadi kan 600, jadi min 70 yaitu 530. Jadi akan berada di tengah bawah, objek pemain ini akan ada di tengah bawah, akan spawn di situ dengan warna biru. Lalu saya tambahkan properti baru, yaitu kecepatan. Lalu di selanjutnya ini ada metode update untuk
sambungan ke keyboard. Kalau tekan kiri akan self X-nya itu dikurangi, kecepatan akan terus dikurangi hingga X tidak lagi lebih besar dari 0. Lalu yang ke kanan itu akan selalu ditambah X-nya hingga tidak melebihi 450. Kan ini lebar, ini kan 500 dikurangi 50 tadi kan self lebarnya atau ukuran pesawat atau ukuran karakter pemainnya tadi, ukuran pemainnya lah, objek pemainnya. Nah, jadi kiri sendiri itu bagian kiri dari pemainnya itu maksimal ada di titik 450 karena yang kanan sudah mentok, jadi mentoknya di situ. Lalu untuk tombol ke atas juga seperti itu kurang lebih, dan bawah juga seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada kelas musuh, yaitu turunan dari kelas entitas juga dengan metode init, dev init, self, kecepatan tambahan X acak. Di sini saya menggunakan randin yaitu 0 hingga 450, yaitu 500 dikurangi 50 kan 450, batas kirinya kan 0 sampai 450 untuk agar tidak melebihinya. Lalu untuk super tadi juga untuk memanggil properti induknya, lalu X acak 0 sampai 450 tadi secara acak, negatif 50 agak melebihi batas karena saat turun ke bawah itu biar lebih smooth. Lalu warna merah. Lalu untuk kecepatannya random juga 3 atau 6, 3 sampai 6 random. Lalu ditambah kecepatan tambahan yang akan meningkat seiring bertambahnya skor atau level. Lalu ada dev update self Y plus sama dengan self kecepatan. Ini akan menambahkan Y pada si musuh nanti, kelas musuh ini nanti, objek musuh nanti akan turun otomatis, jadi seperti hujan musuh gitulah. Lalu di kelas peluru juga masuk ke anak dari atau turunan dari entitas tadi dengan metode super lagi tadi untuk memanggil properti induknya X, Y dengan warna kuning. Lalu self lebar saya isi 5 dan tinggi 15 dan kecepatannya 10. Untuk metode update nya self Y dikurangi self kecepatan itu saat diklik nanti akan ke atas, jadi si peluru ini akan muncul dari karakter pemain yang ada di game nanti. Oke, lalu selanjutnya di sini saya membuat objek player dari kelas pemain, kemudian saya menyiapkan 2 list atau daftar, yaitu daftar musuh dan peluru. Jadi list ini gunanya untuk menampung banyak objek sekaligus biar di layar bisa muncul banyak musuh atau banyak peluru secara bersamaan. Lalu untuk pygame.usreven ini sebagai tanda atau saya mengatur waktu spawnnya sebesar
1000 milidetik atau 1 detik. Sistem akan mengirimkan sinyal untuk memunculkan musuh baru. Lalu saya menyiapkan variabel skor juga yang dimulai dari 0 serta kecepatan bonus dan level sekarang. Variabel ini fungsinya untuk melacak kemajuan pemain. Saya juga membatasi kecepatannya agar game tidak menjadi terlalu cepat atau biar nggak mustahil lah. Oke, lalu di sini saya pakai pygame.font.init untuk mengaktifkan modul teks pada pygame. Kemudian saya bikin 2 objek font menggunakan sysfont. Di sini saya menggunakan non yang artinya font standar sistem. Untuk 36 dan 48 ini adalah ukurannya. Lalu ada sistem status game. Saya membuat variabel ini status game dan memberi nilai awal menu. Lalu dengan sistem ini bisa membedakan mana yang layar awal, mana yang logika permainan, dan kapan yang layar game over. Tujuannya adalah agar tidak langsung masuk ke permainan saat aplikasi dibuka, atau memberi kesempatan pemain untuk bersiap di layar menu terlebih dahulu. Lalu sekarang kita masuk ke loop utama, yaitu running sama dengan true while running. Selama variabel running bernilai true di sini, maka jendela game ini akan tetap terbuka dan proses dalamnya akan terus berjalan. Lalu di bawahnya ada clock tick 60 yang untuk mengatur kecepatan tadi, kecepatan game sebesar 60 fps. Ini bikin jalan mulus, jadi nggak konsisten, justru malah bikin konsisten kecepatannya. Lalu di sini ada for event in pygame.event get. Jadi program akan mengecek setiap interaksi yang dilakukan pengguna, seperti memencet tombol keyboard atau menutup jendela. Lalu bawahnya ini if event.type pygame.quit. Kalau mencet tombol silang ya akan close dan running menjadi false dan aplikasi akan berhenti. Lalu status game menu, saat keyboard ditekan enter atau return itu enter, status game akan berubah menjadi main. Lalu saat status game menjadi main, if event type timer musuh, daftar musuh, append musuh, kecepatan bonus. Di sini objek baru dari kelas musuh dibuat dan langsung dimasukkan ke dalam list tadi, daftar musuh. Lalu saya memasukkan parameter kecepatan bonus agar musuh yang baru muncul mempunyai kecepatan yang menyesuaikan dengan level kesulitan yang sudah dilalui oleh player. Lalu di sini ada event type pygame down and event pygame gas space. Peluru akan ditembakkan dan pelurunya di sini akan mengikuti dari
karakter pemain tadi atau objek pemain tadi. Layar lebar dibagi dua, jadi akan ada dari tengah-tengahnya si karakter biru tadi. Daftar peluru, append peluru baru, itu sama tadi dimasukkan ke list daftar peluru. Lalu untuk status game over di sini, if event type by game countdown, atau yang ke return itu atau enter, daftar musuh dan daftar peluru di list tadi akan dibersihkan. Begitupun dengan posisi playernya akan kembali seperti semula, lebar bagi dua dan tinggi dikurangi 70. Lalu skor semuanya akan kembali dan status game akan kembali main lagi setelah ditekan enter waktu game over. Lalu selanjutnya, if status game sama dengan menu ini akan menunjukkan tampilan apa yang ada di saat menu atau di fase menu. Jadi akan menampilkan space survival true biru, lalu juga ada tulisan tekan enter untuk mulai warna putih, dan ada di posisi lebar bagi dua ini yang akan ada di gamenya nanti. Lalu di sini elif status game sama dengan main, skor plus sama dengan 1, ini akan terus bertambah selama pemain masih bertahan. Lalu kecepatan bonus sama dengan min, skor per 500. Jadi setiap 500 skor bagi 500 akan menghasilkan, akan naik level 1. Lalu kalau sudah mencapai 1000 skor akan menjadi level 2, dan max bonus itu sampai level 7. Jadi kecepatannya juga akan meningkat hingga level 7 saja biar nggak terlalu susah. If kecepatan bonus lebih besar dari level sekarang, maka level sekarang sama dengan kecepatan bonus. Lalu waktu spawn juga akan dipercepat spawn musuhnya yang dari atas itu akan dipercepat dengan level, jadi 300 hingga 1000 min. Level sekarang level 7, misal level maksimalnya 700, jadi 300 atau 300, jadi maksimalnya tetap 300. Kalau masih level 0 ya 1000 mili detik atau 1 detik waktu spawn musuhnya. Lalu di sini ada player update. Baris ini berfungsi untuk mengecek apakah ada tombol arah yang ditekan sehingga posisi player bisa digerakkan atau diperbaharui. Lalu for M in daftar musuh dan for P in daftar peluru P update. Di sini untuk menggerakkan setiap musuh dan setiap peluru yang ada dalam list secara bersamaan. Lalu untuk rek pemain sama dengan by game rek, ini fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah ada tabrakan antara objek satu dan yang lain. Lalu ada for M in daftar musuh. Di sini untuk melakukan perulangan pada list musuh, penggunaan simbol slicing bertujuan untuk menyalin list agar saat ada musuh yang dihapus di tengah jalan,
berulangan tidak error. Lalu bawahnya reg musuh, sama seperti pemain. Setiap musuh juga dibuatkan kotak imajiner, kotak untuk mendeteksi tabrakan atau tidak. Lalu if reg pemain collide reg, status game over. Di sini terjadi deteksi tabrakan. Jika kotak pemain bersentuhan dengan kotak musuh, maka akan menjadi game over. Lalu for P in daftar peluru dalam perulangan musuh, di sini dibuat perulangan lagi untuk mengecek posisi setiap peluru. Lalu if reg peluru collide reg musuh, jika kotak peluru bersentuhan dengan kotak musuh, maka akan terjadi tabrakan. Lalu bawahnya daftar musuh remove dan peluru remove. Jika keduanya bertabrakan, maka peluru dan musuh ini akan menghilang, dihapus dari masing-masing list menggunakan .remove. Ini yang bikin musuhnya bisa hilang setelah ditembak, ya pelurunya juga hilang sih. Lalu ada player gambar, M titik gambar dan P titik gambar. Setelah semua data diperbarui, baris-baris ini bertugas menggambar ulang seluruh objek pemain, musuh, dan peluru ke posisi terbaru mereka. Lalu teks sama dengan font score render layar plate. Ini untuk membuat gambar teks yang berisi skor dan level saat ini, lalu menempelkannya ke pojok kiri atas layar pada koordinat 10,10. Lalu yang terakhir elif status game over. Di sini akan menampilkan tulisan game over dan skor akhir, lalu juga enter untuk main lagi. Begitupun juga posisi-posisinya, yaitu layar plate ini. Sekian, terima kasih.